Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Karlim. Kali ini kita akan membagikan tips berdasarkan pengalaman kami melakukan road trip jarak jauh, perjalanan antar kota, provinsi, maupun antar pulau. Tips ini juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan liburan, mudik, road trip bersama teman atau keluarga. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pre-trip inspection, adalah pengecekan kendaraan secara keseluruhan sebelum melakukan perjalanan. Di antaranya adalah pengecekan oli mesin, air radiator termasuk kelistrikan, pastikan seluruh lampu dalam keadaan hidup dan baterai atau aki dalam keadaan yang sehat. Lalu, periksa kondisi kaki-kaki mobil terutama ban. Segera ganti jika kondisi ban sudah mulai botak. Disarankan isi ban pakai nitrogen dengan tekanan sesuai pressure index yang direkomendasikan. Cek juga kondisi ban serep, dongkrak, tus atau kunci-kunci, lalu surat-surat kendaraan, SIM, dan lain-lain. Jika memungkinkan, lakukan servis berkala di bengkel yang resmi. Nah, sebelum melakukan perjalanan jauh, sebaiknya mobil dan badan kita dalam kondisi yang bersih. Karena kita akan melakukan perjalanan yang memakan waktu cukup lama. Cucilah mobil dan bersihkan juga bagian dalamnya. Jika mobil dan badan bersih, secara tidak langsung akan berimbas pada kenyamanan dan juga daya tahan tubuh kita akan fit lebih lama. Oh ya, usahakan driver dan penumpang dalam keadaan yang sehat semuanya. Jika diperlukan, lakukan rapid test antigen sebelum melakukan perjalanan. Bawa bekal berupa makanan ringan, roti, air minum kemasan, hand sanitizer, masker, obat-obatan, charger, dan juga peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat. Seperti lampu senter, lampu emergency, kabel, jumper aki, tali atau seling penarik mobil, jaket, payung, jas hujan, kanebo, tisu, dan lain-lain. Jangan lupa membawa tirai atau penutup kaca, bantal, selimut agar kita dapat beristirahat dengan nyaman ketika berhenti. Hal terpenting lainnya adalah kita harus bawa uang cash dan juga uang elektronik jika melewati rute tol dalam keadaan yang cukup. Sediakan juga segepok uang receh buat bayar parkir, sumbangan, atau pak ogah di jalan. Hal yang terpenting lainnya dalam road trip jarak jauh adalah mempersiapkan mental atau mindset kita sendiri. Sebelum jalan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Pikiran harus dibawa enjoy, jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Bawa pikiran kita senyaman mungkin, jangan pernah risaukan total jarak tempuhnya yang berpotensi membuat kita stres. Pokoknya nikmati aja perjalanannya guys, termasuk jika ada kendala di jalan, kita sebagai driver harus selalu tenang dalam keadaan segala situasi, sehingga penumpang ikut merasa aman dan nyaman. Selalu praktekkan 5 kunci mengemudi selamat, SMIT system, untuk meminimalisasi terjadinya resiko di jalan. Apa itu SMIT system? Adalah pacu kendaraan secara normal, jangan terlalu lambat, dan jangan juga terlalu ngebut. Jangan memacu kendaraan hingga batas maksimal kendaraan. Jangan melampaui batas pengetahuan atau skill driving kita sebagai pengemudi. Jangan melewati batas aman kecepatan di jalan sesuai rambu-rambu lalu lintas. Pokoknya nyetirnya santai aja guys, karena memacu mobil secara berlebihan bisa menguras tenaga dan konsentrasi. Efeknya kita jadi lebih cepat capek kalau ugal-ugalan. Bawa mobil jangan ugal-ugalan guys, kita harus mementingkan keselamatan penumpang dan juga keselamatan diri kita. Begitu juga sebaliknya, nyetir terlalu pelan juga bisa kita jadi gampang ngantuk. Jadi yang sedang-sedang aja guys. Nah, sekarang dalam hal navigasi. Meskipun kita sudah hafal rute yang akan kita lalui,
Alangkah lebih baik jika kita juga mengaktifkan navigasi melalui smartphone kita. Bisa pakai Google Map, Waze, dan lain-lain. Ataupun navigasi yang tersedia di head unit kendaraan kita. Karena ini sangat berguna untuk memantau kelancaran rute yang akan kita lalui. Jadi kita dapat mengambil rute alternatif jika terjadi kemacetan. Dan juga kita akan terbantu dalam mengantisipasi atau memprediksi tikungan dan jalan yang tidak kita ketahui. Berguna juga ketika kita ragu-ragu dalam memilih persimpangan jalan. Selain kita mengikuti GPS, sebaiknya teman ataupun keluarga yang berada di dalam mobil diajak berpartisipasi untuk ikut aktif memantau keadaan lalu lintas dengan cara ikut mencari informasi. Biasanya kita akan mendapat informasi tambahan yang cukup berharga. Mendengarkan musik atau lagu favorit di dalam kendaraan dapat menambah mood dan membangkitkan semangat kita selama di perjalanan. Apalagi kalau didukung oleh sound system yang bagus. Disarankan memutar musik tidak dalam volume yang terlalu keras, karena kita juga perlu mendengarkan suara-suara dari luar. Mungkin kita harus mendengarkan suara klakson ataupun sirene dari mobil ambulan, ataupun klakson dari mobil yang ingin mendahului kita. Bahan bakar minyak. Isilah BBM sesuai dengan rekomendasi pabrikan mobil. Sebisa mungkin isi penuh BBM ketika sudah mulai berkurang setengah tangki. Untuk berjaga-jaga jika SPBU di depan kita, terutama di daerah-daerah terpencil, tutup atau kehabisan stok. Jangan paksakan diri untuk terus menyetir sepanjang hari, kecuali kalau ada supir cadangan, enak kita bisa gantian. Tapi kalau kita hanya sendirian nyetir, gunakan waktu ketika mengisi BBM untuk sekalian beristirahat, tidur sejenak. Atau bisa juga manfaatkan waktu berhenti lebih lama di rumah makan. Tidur selama 15-30 menit sudah cukup untuk menghilangkan kantuk. Namun jika dirasa kurang, bisa lanjutkan tidur antara 1-2 jam. Sekalian bersihin juga bagian dalam mobil jika ada sampah-sampah sisa makanan agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Istirahat itu penting, namun jangan terlalu lama agar tidak menghabiskan waktu tempuh kita. Lebih baik sebentar tapi sering-sering gitu. Kalau kita menggunakan jasa atau fasilitas penyeberangan kapal, gunakan sebaik mungkin ketika berada di dalam kapal untuk tidur. Atau malah foto-foto dan video bikin konten. Jangan guys. Oke guys, segitu dulu ya tips dari kami. Kalau ada yang mau nambahin ataupun komentar, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Tetap dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.